Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah yang menyimak kajian online maupun offline pada pagi hari ini, karena dalam satu atau dalam 2 hari atau mungkin 3 hari ke depan kita akan segera memasuki bulan Ramadan, maka temanya pagi ini tidak berkenaan dengan tafsir, namun khusus berkenaan dengan bagaimana agar ibadah saum atau puasa kita di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki ini tidak hanya menyisakan lapar dan dahaga. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Ada kalanya orang yang saum itu dia cuman mendapatkan dari saumnya itu rasa lapar dan kehausan. Dan ada kalanya orang yang qiyamul lail itu dia hanya mendapatkan begadang saja dari qiyamul lailnya. Dan kita di bulan Ramadan ini yang menjadi ibadah khasnya adalah saum dan tarawih. Kalau Nabi sudah mengatakan ada orang yang saum tapi cuma dapat lapar dan haus, dan ada orang yang tarawih tapi cuma dapat begadang, ya cuma melek-melek saja di malam hari, artinya dia nggak dapat pahala apa-apa. Maka jelas ini harus kita waspadai semua. Ayolah ikhwah, ketika Nabi mengatakan seperti itu, berarti orang ini melakukan amal soleh tapi gak ada pahalanya. Kok bisa amal soleh gak ada pahalanya? Dan ini bukan orang yang puasanya itu dia batalkan dengan makan sebelum berkumandang azan maghrib, bukan dengan minum sebelum berkumandang adzan maghrib atau melakukan jima, bukan. Dia melewati puasanya itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari tanpa makan, tanpa minum. Makanya dibilang dia lapar dan haus. Tapi kok bisa nggak ada pahalanya sama sekali? Nah, demikian pula orang yang qiyamul lail, kok cuma dapat meleknya saja, dapat taatnya saja, capeknya, kok bisa nggak ada pahalanya? Apa yang menjadikan amal soleh yang demikian besar, yang sangat dicintai oleh Allah, sampai Allah membanggakan puasa itu dengan mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Ibnu Adam itu ya sebetulnya buat dia aja. Manfaatnya dari A sampai Z untuk dia. Kecuali saum itu khusus milikku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya saum ini memberikan pahala yang luar biasa. Karena saum adalah aplikasi dari ibadah sabar, dan ibadah sabar pahalanya nggak dibatasi oleh Allah. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Di surat apa, ayat berapa itu? Tolong dicari. Bawa indeks Quran. Baik. Atau Dokter Aisyah tolong cari ya dok ya.
Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka akan dipenuhi oleh Allah tanpa hitungan. Jadi tidak berlaku satu amalan dibalas 10 sampai 700. Kalau sampai itu kan ada batasan. Ini bighairi hisab. Tapi anehnya orang yang puasa ini justru nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar sama haus. Nah, ada beberapa kemungkinan ayyuhal ikhwah. Kemungkinan yang pertama, orang ini memang dia puasa secara zahir, nahan makan, nahan minum, nahan jima dan lain-lain dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi dia juga melakukan amalan yang membatalkan pahala puasanya, seperti riya atau sum'ah. Dia puasa semata-mata tujuannya untuk menunjukkan saya ini puasa, atau untuk dia cerita-ceritakan kepada orang, alhamdulillah saya puasa hari ini, saya bisa kerja juga. Tujuannya cuma untuk cerita-cerita, dan ini otomatis akan batal pahala amalnya. Amalnya sendiri tidak batal, dia tidak disuruh untuk mengulang puasanya, tapi pahalanya yang batal. Ya, li'anna riya minasyirk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia enggak cuma batal, dia juga dapat dosa karena dia berbuat riya. Riyanya menambah dosa sekaligus menghapus pahala puasanya. Jadi minus. Kalau dia melakukan riya atau sum'ah, maka bukan hanya 0 tapi minus. Atau kemungkinan lainnya dia melakukan maksiat-maksiat yang mengurangi pahalanya. Kalau maksiatnya ini banyak, maka boleh jadi dia akan menihilkan pahala yang telah didapatkan melalui ibadah saumnya itu. Misalnya, seseorang mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan itu 100 poin. Tapi sepanjang hari dia juga berbuat banyak dosa. Riba, yang ngerasani orang, bikin fitnah sana sini, menebar berita bohong, melihat wanita-wanita yang menyingkap auratnya, atau menghadiri majelis-majelis yang di situ sesama muslim diribah dan dia menikmati pembicaraan terkait aib saudaranya. Jangan dikira yang dengerin itu gak dosa loh. Yang dengerin itu partnernya dalam dosa. Syarikuhu fil itsm. Karena gak ada orang ghibah sendirian. Ada orang ghibah sendirian? Ngerasani orang lain sendirian ada? Ada. Siapa itu? Orang gak waras. Yang ngomong sendiri kan? Ada, tapi orang gak waras. Kalau orang waras, dia hanya mau ghibah kalau ada yang dengar. Jadi adanya pendengar itu adalah mitra dari penghibah itu sendiri. Kalau dia nggak dengerin, dia akan hentikan ghibahnya. Tapi selagi masih ada yang mau dengeri, akan dilanjut ghibahnya. Mungkin satu yang bicara, yang hadir di majelis 100, yang 100 itu kena dosanya ghibah semua. Hati-hati loh. Ya. Hati-hati. Apalagi kalau dia menikmati, nggak ada pengingkaran, wah sama persis. Kalau dia ingin mengingkari, dia nggak berani ngomong, minimal nyingkir dari situ, pindah.
kecuali keberadaan dia di situ tidak mendengar. Dia tuna rungu, nah itu lain ceritanya. Atau dia tidur, nggak dengar apa-apa. Tapi kalau dia menyimak dan dia diam, dia termasuk yang bersekutu dalam dosa. Syarikuhu fil itsm. Ghibah, namimah, bohongin sana, bohongin sini, maksiat ini, maksiat itu. Ketika ditotal, pahala puasanya cuma 100, maksiatnya 1000. Habis. Ya, karena hisab di akhirat itu seperti hisab dunia, sama persis. Antum punya uang berapa dan antum punya utang berapa. Yang tersisa itulah harta yang antum akan nikmati. Ya, kalau hartanya sedikit, utangnya banyak, bangkrut dia. Tapi kalau pas-pasan, ya sudah 0. Habis. Selesai utangnya, tapi dia juga nggak punya pahala yang tersisa dari amal solehnya. Jadi itu salah satu dari hal-hal yang bisa menghapus pahala kita. Jangan lupa, memang Allah melipat gandakan amal soleh. Satu kebaikan dicatat 10 kali lipat. Hadza min rahmatillah. Tapi ada kalanya satu dosa akan menghabiskan semua amal kebaikan. Yang ana sebutkan tadi belum sampai ke tingkat itu. Belum sampai ke tingkat menghapus semua amal kebaikan. Yang terhapus sebagian, mungkin puasanya saja, mungkin pahala qiyamul lailnya saja. Tapi kalau dia sampai terjerumus dalam maksiat yang masuk kategori kufur atau syirik akbar atau nifak akbar, alias amalan-amalan yang dikategorikan oleh para ulama sebagai pembatal keislaman yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya ini mau puasa sepanjang tahun juga percuma. Percuma dia puasa sepanjang tahun, mau qiyamul lail sepanjang tahun juga percuma. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa yang penting dalam menjalankan ibadah puasanya itu bukan cuman latihan ndak makan, ndak minum, ndak jima. Naam, itu bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat saum, betul. Tapi intinya saum itu kan supaya kita bertakwa toh. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Kalau ditanya, apa sih artinya orang bertakwa itu? Apa coba? Orang yang taat terhadap perintah dan menjauhi larangan. Pernah dengar orang mendefinisikan takwa orang yang melakukan hal-hal yang dibolehkan? Atau orang meninggalkan hal-hal yang dibolehkan? Enggak kan? Yang namanya takwa itu kalau diperintah nurut. Kalau boleh itu kan enggak ada perintah, enggak ada larangan. Boleh-boleh saja. Perintah khusus enggak ada, sehingga enggak menjadi kewajiban dia. Larangan juga enggak ada, sehingga tidak harus dijauhi. Silahkan dilakukan, enggak juga enggak apa-apa. Pertanyaannya, makan, minum, jima dengan istri, pada dasarnya itu mubah kan? Mubah, boleh. Nah, artinya kalau cuma itu tidak akan menjadikan orang itu bertakwa. Karena seseorang tidak menjadi bertakwa gara-gara dia melakukan sesuatu yang hukumnya boleh.
Tapi orang itu akan menjadi bertakwa apabila dia melakukan sesuatu yang hukumnya wajib atau sunnah, atau meninggalkan sesuatu yang hukumnya haram atau makruh. Ya, karena yang ini diperintah, yang ini dilarang. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu definisi takwa. Makanya hadis ini erat kaitannya dengan hakikatnya saum itu tidak akan diwujudkan oleh orang yang sepanjang hari cuma ndak makan, ndak minum, ndak jima, tapi tidak menjalankan kewajiban agama dan juga tidak menjauhi larangan agama. Selagi dia tidak menjalankan kewajiban agama atau tidak menjauhi larangan agama, mustahil dia jadi orang bertakwa. Berarti puasanya sama ndak puasanya sama. Jadi kalau dia tetap puasa, yang dia dapatkan apa? Ya lapar, haus. Hadis ini mengatakan, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan selama dia puasa maksudnya, karena konteksnya yang dibahas adalah perilaku orang puasa namun dia tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur itu artinya al-kadzib wa qaulul batil, kebohongan dan perkataan yang batil, perkataan yang tidak benar. Dan tidak benar itu bukan karena salah ucap, tapi dia tahu ini kebatilan, sengaja dia suarakan. Fitnah, ghibah, itu semuanya qaulul batil. Nipu, istihza' biddin, melecehkan, sembarangan nuduh orang, nggak pakai bukti dituduh radikal, termasuk itu. Ya. Hadza min qauliz zur. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau ucapan batilnya, wal amal bihi, dan tidak juga meninggalkan perilaku batil, perilaku yang dibangun atas dasar kedustaan dan kebatilan. Ya, perilaku batil itu macam-macam juga. Semua maksiat adalah perbuatan batil. Wal jahla. Nah, yang jahil ini yang kadang orang enggak perhatian. Al jahl as-safah. Dia tingkah lakunya orang jahil, tingkah laku konyol, enggak pantas. Baik terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Iseng-iseng. Puasa tapi dia berbuat iseng kepada orang lain, tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin menimbulkan gangguan. Termasuk juga semua jenis maksiat, karena maksiat itu adalah perilakunya orang jahil. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau zahirnya ayat ini terjemahannya di Quran terjemahan versi Kemenak ya, kurang lebih ya, saya nggak hafal, tapi ada kata-kata lantaran kejahilan. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah itu adalah taubat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berbuat dosa lantaran kejahilan. Kemudian segera taubat setelah itu. Setelah menyadari dosanya, mereka cepat-cepat taubat. Mereka lah yang taubatnya diterima oleh Allah, dan Allah itu Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Lantaran kejahilan itu bukan berarti kalau dia sengaja sudah tahu dosa tetap dibuat malah diampuni. Enggak diampuni dosanya, bukan. Kan tadi konteksnya apa? Allah akan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa lantaran kejahilan. Jangan dibalik pemahamannya. Berarti kalau dia sudah tahu itu dosa, kemudian dia berbuat dosa, tidak diampuni. Enggak begitu.
Lantaran kejahilan itu hanya terjemahan ya. Namun dalam tinjauan bahasa Arab, bijahalatin itu bukan karena mengecualikan, tapi karena menjelaskan hakikat setiap pelaku dosa. Setiap pelaku dosa itu pasti lantaran kejahilan. Mau sengaja, mau belum tahu kan jahil toh. Jahil. Kalau sengaja jahil enggak? Jahil juga. Dikiranya Allah enggak mencatat. Dikiranya Allah bakal ngelupakan perbuatan dosa. Dikiranya kemudian dia terbebas begitu saja dari sanksi. Itu juga bentuk kejahilan. Jadi semua pelaku dosa adalah pelaku kejahilan. Makanya hadis ini, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla ay wal ma'asi wal dhunub. Tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan batil, perbuatan batil, dan setiap maksiat, perilaku-perilaku konyol, termasuk di sini maksiat secara umum. Apa hasilnya, akibatnya apa? Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh sedikit pun terhadap lapar dan hausnya dia selama puasa. Ya, Ibn Abbas mengatakan dalam tafsirnya, man 'amila su' fahuwa jahil. Min jahalatihi 'amila su'. Siapa yang berbuat dosa, dia adalah orang jahil. Dari kejahilannya ini lahirlah perbuatan dosa itu. Makanya orang yang bisa meninggalkan dosa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan yang takut kepada Allah cuma innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Makin berilmu dia, makin tinggi rasa takutnya, otomatis dia akan semakin jauh dari semua atau berbagai dosa dan maksiat. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwa orang yang sedang shaum itu lebih dituntut untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Walaupun kita sepanjang umur kita tetap diperintahkan untuk berbuat wajib dan menjauhi yang haram, untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang dilarang. Itu kita sepanjang masa seperti itu, selama kita masih hidup dan kita masih punya akal kita sehat, nggak error, nggak hilang akal, maka kita dianggap sebagai mukallaf, makhluk yang apa? Mukallaf. Mukallaf itu terkena aturan. Aturan itu perintah atau larangan. Walaupun kita selalu seperti itu selama kita masih punya akal, tapi ketika kita shaum, puasa, maka perintah ini lebih ditekankan lagi. Karena puasa ini untuk mencetak orang bertakwa. Sehingga harusnya yang tidak puasa dengan yang puasa lebih bertakwa yang puasa. Nah, jadi semakin dia dituntut untuk menunaikan kewajiban. Lah saya juga selama ini sudah menunaikan kewajiban. Kalau gitu tingkatkan kualitasnya. Biasanya sholat 5 waktu sholat, tidak pernah bolong sholatnya. Ya, tingkatkan kualitas sholatnya 5 waktunya. Itu baru namanya ada peningkatan ketakwaan. Kita akad ala shaim, menjadi sangat ditekankan bagi orang yang sedang shaum itu untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat lebih daripada orang yang tidak shaum. Kalau tidak begitu, sama aja antara shaum, ya misal nih, biasanya kalau tidak shaum dalam sehari itu dia ada ghibahnya, ada bohongnya, ada usilnya sama orang lain, ada melalaikan tugas-tugasnya. Setelah shaum tetap kayak gitu, ya percuma shaumnya. Tidak ada artinya dia puasa. Harusnya ketika dia shaum, naik dia, meningkat kualitasnya.
Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa dosa dan maksiat yang diungkapkan dengan istilah qaulaz zur wal amal bihi wal jahl, ucapan dusta, ucapan batil, perilaku batil dan perilaku kejahilan yang meliputi semua jenis maksiat, ini mempengaruhi ibadah saum kita. Walaupun tidak membatalkan secara otomatis, membatalkan keabsahannya itu tidak otomatis. Memang ada di antara maksiat yang akan membatalkan puasa, ada. Seperti ya kalau dia melakukan makan atau minum atau jima di siang hari bulan Ramadan. Kalau makan dan minum itu mungkin karena lupa, tapi kalau jima kayaknya sulit ya terjadi karena lupa. Yang pernah terjadi itu jima karena nggak kuat. Terjadi itu di masa Nabi SAW. Dan Nabi menyuruh dia untuk bayar kafarah. Artinya tetap salah itu. Ada kesalahan-kesalahan maksiat yang itu membatalkan puasa. Tapi yang lebih banyak tidak disadari adalah maksiat-maksiat yang tidak membatalkan keabsahan puasanya, tapi membatalkan ajar puasanya, pahala puasanya yang batal. Jadi dosa, maksiat itu berpengaruh terhadap kualitas ibadah puasa kita. Bisa menodai, bisa ngurangi, bahkan bisa menghabiskan. Mungkin tersisa sedikit atau bahkan habis, malah dia bisa minus. Bisa minus. Ya. Dan puasa ini adalah madrasah tarbiyah bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk lebih taat kepada Allah. Makanya kalau kita ingin meneladani, teladanilah bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan pasti ada banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Selain ada tambahan ibadah saum dan qiyam, tapi secara keseharian juga beda Rasulullah itu. Fi Sahihain disebutkan oleh salah seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya, Ibn Abbas kalau nggak salah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu memang sudah orang yang paling dermawan sudah. Orang yang kami kenal yang paling gampang ngasih santunan ya Nabi. Mau dibandingkan siapapun tetap kalah sama Rasulullah. Itu Nabi secara umum. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi akan lebih dermawan lagi, puncak kedermawanan Nabi itu adalah di bulan Ramadan. Hina ya'tihi Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika Jibril datang kepada beliau untuk tadarus Al-Quran. Fakana ajwada minar rihil mursalah. Sampai diibaratkan kedermawannya Nabi ketika didatangi oleh Jibril untuk tadarus itu melebihi kebaikan yang tercurah dari angin yang menggiring awan untuk menurunkan hujan yang lebat. Air hujan itu kan banyaknya luar biasa kan. Nah, banyaknya kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu diibaratkan melebihi itu. Kemudian ijtihadnya Nabi dalam beribadah, kana yajtahidu, terutama ketika tinggal 10 malam terakhir, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan beliau beribadah sungguh-sungguh melebihi malam-malam yang sebelumnya. Kalau sebelumnya beliau masih ada istirahatnya, di malam hari ada tidurnya, ada juga sholatnya,
Tapi begitu masuk 10 malam yang terakhir, beliau semalaman suntuk, gak tidur. Isinya apa terus? Ya sholat, tilawatul Quran, zikrullah, doa. Ya. Pokoknya isinya ibadah, semalam suntuk, dibalik istirahatnya di siang hari. Karena apa? Di salah satu dari malam 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar, dan Nabi memburu itu. Karena siapa yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka itu akan lebih baik dibanding dia ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian salah satu yang menjadi pembatal dari ibadah puasa kita, selain yang tadi telah disebutkan, adalah hal-hal yang membatalkan keabsahan puasa itu sendiri. Karena pahala itu urutannya begini, seseorang akan dicatat mendapatkan pahala kalau dia memiliki niat yang baik. Itu dia sudah dapat satu, niat yang saleh, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dia belum sampai mewujudkan apa yang dia niatkan, insya Allah sudah tercatat satu pahala. Ya. Kalau dia laksanakan dan itu sah, maka dia akan diberi minimal 10 pahala. Bisa ditambah sampai 700, bahkan lebih dari 700 kali. Itu kalau ibadahnya dinyatakan sah. Nah, untuk memastikan keabsahan ibadah, itu ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Ibadah apapun, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau jihad, apapun. Yang pertama, penuhi semua syaratnya. Sebelum beribadah itu kan mesti ada syarat-syarat nih. Syarat misalnya ibadahnya saum, puasa. Syaratnya apa? Orang itu dinyatakan terkena perintah untuk berpuasa, dan kalau dia puasa bisa disahkan puasanya. Syaratnya tidak banyak. Seperti ya, kalau kita bicara puasa Ramadan, ya harus masuk bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan nggak bisa dianggap sebagai puasa Ramadan, kecuali kalau dia mengqadha, dia punya utang. Ya, kalau dia nggak punya utang, saya mau puasa Ramadan, tapi mulainya besok, nggak sah. Besok belum bulan Ramadan, besok masih 29. Ya, betul kan? Belum masuk satu Ramadan, belum kan? 29 kan? Iya. Waktunya, karena Ramadan, puasa Ramadan adalah ibadah yang waktunya ditentukan, dibatasi. Sebelumnya nggak boleh, kalau setelahnya ada kemungkinan bagi yang terkena yang nggak genep puasanya, masih punya utang, ya dia harus dibayar setelah itu. Tapi kalau sudah genep puasa, nggak boleh dia sengaja menambah 1 hari di bulan Ramadan. Saya sudah puasa, kebetulan misalnya umpamanya ini ya, umur bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini cuma 29 hari. Dia bilang, enggak, saya mau nambah lagi 1 hari. Padahal dia sudah puasa dari awal sampai akhir bulan, tidak sah. Nggak bisa, sudah selesai. Ya. Jadi waktunya harus masuk, syarat. Yang kedua, dia harus berakal sehat. Ini syarat semua ibadah apapun bentuknya. Kalau gila atau sudah linglung, tidak bisa menyadari apa yang sedang dia lakukan. Orang-orang pikun itu kan begitu ya, kena penyakit namanya apa itu, demensia ya, betul dok ya, demensia ya istilahnya. Dia nggak sadar, habis makan minta makan lagi. Loh, barusan makan? Enggak, belum makan.
Nah, orang seperti dia nggak bisa meniatkan puasa terus, nggak, lupa dia. Padahal niat itu harus menyertai. Kalau lupanya orang yang tidak pikun itu beda. Ini lupanya orang pikun itu dia nggak bisa menyadari dirinya sedang berpuasa. Terulang-ulang terus, niatnya putus-putus terus sepanjang hari. Sehingga tidak memungkinkan, dia tidak memenuhi syarat untuk sah dianggap sebagai orang yang sedang shaum. Ya, karena shaum itu perlu niat. Yang namanya niat ibadah itu ya dari awal sampai akhir harus dipertahankan. Kalau di tengah-tengah dia putuskan niatnya, ya sudah putus ibadahnya. Kalau diputusnya itu sebelum berakhirnya masa ibadah, ya batal berarti. Sholat juga begitu. Niat itu harus ada dari sebelum sampai selesainya sholat. Pas mau mulai ada kesadaran, saya mau sholat ini. Sholat fardu ya, yang wajib waktu ini, sholat apa, itu sudah cukup. Nggak harus ditentukan sholat duhur atau sholat asar. Cukup dia meniatkan saya ingin melakukan sholat yang wajib saat ini. Itu sudah cukup. Menurut pendapat yang dirojehkan sebagian ulama itu sudah cukup. Tanpa harus menyebutkan nama sholatnya misalnya. Tapi kalau dia tiba-tiba memutus, sudahlah saya mau BAB dulu misalnya, batal, sudah selesai sholatnya, harus diulangi lagi. Nah, jadi semua yang membatalkan shaum secara keabsahan ini juga otomatis akan membatalkan pahalanya. Ya, karena yang pertama ibadah itu harus sah dulu. Kalau sudah dianggap sah berarti dia tidak dituntut untuk mengulangi. Enggak dituntut untuk apa? Untuk mengulangi. Tapi kalau dia belum dianggap sah, dia masih diperintahkan. Seperti orang yang di tengah-tengah sholat duhur dia batal, wajib dia ulangi, dia qadha. Orang yang puasanya batal karena jima misalnya, wajib dia qadha. Atau batal karena pembatal-pembatal puasa yang lain yang sifatnya darurat. Ya kalau batal mau karena darurat atau enggak darurat tetap wajib di qadha. Itu kalau kita bicara syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang belum merupakan inti dari ibadah, ya dia masih di luar hakikat ibadah, namun keberadaannya ini mutlak harus diwujudkan selama pelaksanaan ibadah sampai dia selesai. Selain menjaga terpenuhinya syarat-syarat, termasuk syarat juga at-tamyiz, mumayyiz. Anak itu sudah mumayyiz, sudah mulai ya itu bukan syarat ya, bukan syarat sah sih, itu syarat wajib. Ya syarat wajibnya balik. Kalau syarat sahnya ya bisa disuruh puasa sudah bisa. Itu sah puasanya, tapi dia belum wajib. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang kita bahas syarat sahnya dulu. Kalau syarat sahnya itu adalah akal tadi, akalnya sehat, nggak gila, nggak dalam keadaan pingsan, koma, dia nggak bisa disuruh puasa, atau sudah pikun, sudah tidak bisa lagi menyadari perbuatannya, ini juga berarti dia nggak bisa meniatkan apa-apa. Atau waktu, termasuk syarat adalah waktunya harus di bulan Ramadan, atau kalau dia itu mengqadha, maka harus diniati sebagai mengqadha puasa Ramadan. Kalau rukun, ya rukun itu adalah hakikat dari puasa. Yang menjadi definisi puasa itu apa? Al-imsak anit ta'ami wasyarabi wal jima' wa mufattiratis siyam min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillah. Menahan diri dari mengonsumsi makanan, minuman, termasuk berhubungan suami istri, atau dari pembatal-pembatal puasa. Karena yang membatalkan puasa itu enggak cuma itu.
ada yang lain-lain, membatalkan keabsahan ya. Yang kita bahas adalah membatalkan keabsahan puasa itu tidak hanya makan, minum, jima. Ada yang sebagiannya diperselisihkan oleh para ulama batalkan apa tidak, tapi tidak sebatas makan, minum, dan jima. Sejak terbitnya fajar shadiq yang menandai masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Tapi tujuannya untuk ibadah, bukan diet. Kamu kenapa nggak makan minum? Saya mau diet. Ya itu nggak dianggap sebagai saum. Walaupun tidak makan tidak minum. Kenapa nggak makan? Saya lagi mogok makan sengaja. Ya sama aja, nggak akan tercatat sebagai saum. Nah, itulah hakikat puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari mulai subuh sampai maghrib. Pembatalnya harus dihindari yang ketiga. Semua syarat diwujudkan, semua rukun dilaksanakan. Jangan lupa semua pembatal harus dihindari sampai selesainya ibadah itu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah menunaikan ibadah saum itu dia sengaja makan atau sengaja minum. Kalau itu terjadi, batal puasanya. Kalau batal puasanya sama dengan orang yang tidak puasa. Otomatis tidak ada pahalanya. Pahala ibadahnya nggak ada. Mungkin dia cuma dapat pahala niat kalau batalnya karena alasan syar'i. Tapi kalau batalnya disengaja ya nggak dapat juga. Yang kita dilarang, dapatnya malah dosa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tubtilu a'malakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian dengan sengaja. Tidak boleh. Apalagi ini ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah boleh, puasa sunnah boleh. Ya al-mutanaffilu amiru nafsihi. Insya'a amdahu wa insya'a abtalah. Orang yang sedang melakukan ibadah sunnah, puasa sunnah, itu adalah penguasa terhadap dirinya. Dia berhak menyelesaikan atau dia berhak mengakhiri. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh loh ya. Sengaja membatalkan tanpa udzur syar'i nggak boleh. Jadi kalau dia sengaja membatalkan, otomatis ini termasuk orang yang cuma dapat lapar dan haus saja. Misalnya kurang 5 menit lagi berbuka, sengaja dia batalkan. Ya, sepanjang hari cuma dapat lapar, dapat haus, nggak ada pahala sama sekali. Jadi intinya, ya ikhwah, supaya Ramadan kita ini lebih bernilai ya, nggak cuma kelaparan dan kehausan, kita harus perhatikan, kita harus belajar untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, perhatikan, ingat-ingat apa yang termasuk dosa keseharian kita itu apa. Ada kalanya mungkin dosa sehari-hari atau dosa mingguan, ada dosa bulanan, tergantung kebiasaan dia. Kalau orang punya kebiasaan bikin majelis, duduk kumpul-kumpul ngerasani tiap habis Jumat misalnya, berarti ini dosa mingguan. Harus disudahi. Habis Jumat mending pulang aja ke rumah daripada nanti terseret ngerasani orang lain. Ada kebiasaan ngelihat sinetron. Tidak ada sinetron di Indonesia yang pemerannya itu semua menutup aurat, tidak ada. Tidak jadi sinetron itu. Ya. Pasti ada yang ngumbar aurat. Dan itu serial. Subhanallah, di bulan Ramadan biasanya ditambah yang gitu-gitunya, ya. Pinternya setan itu. Ditambah itu serial-serial makin menarik. Hati-hati. Jangan sampai itu justru menjadikan ibadah saum kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Sudah putus. Ulama-ulama kita itu kalau bulan Ramadan putus hubungan sementara dengan ilmu syar'i. Bayangkan. Imam Malik yang punya kajian hadis tidak pakai libur sepanjang tahun,
Khusus bulan Ramadan tutup itu Muwatta'nya. Kitabnya Muwatta' enggak. Libur dulu kajiannya. Beliau fokus baca Al-Quran dari mushaf. Lah ini kok biasanya enggak nonton sinetron, bulan Ramadan malah dipantengin itu sinetronnya. Enggak tahu kalau acara-acara bola juga ada bulan Ramadan. Ada ya? Enggak ada. Hah? Menjelang sahur banyak. Nah, ya sama. Sama aja karena maksiat itu enggak cuman selama kita puasa dilarang, enggak loh. Yang namanya maksiat yaitu sepanjang hari dilarang. Ya, artinya kalau dia melaksanakan ibadah saum di siang hari, malamnya dia maksiat, nihil lagi nanti pahalanya. Ya, bahkan malah bisa minus. Jadi hati-hati, banyak loh godaan-godaan selama bulan Ramadan itu. Jangan dikira, tenang aja, setan kan dibelenggu. Iya, tapi kata sebagian ulama itu hanya maradatus syayatin. Buktinya apa? Buktinya hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah fi Sahih Al-Bukhari. Abu Hurairah pernah disuruh jaga zakat fitrah yang berupa kurma, ya. Ada tempat pengumpulan kurma-kurma untuk zakat fitrah, berarti kan bulan Ramadan ini. Yang suruh jaga Abu Hurairah. Pas malam-malam didatengin oleh Pak Tua. Tahu-tahu ngambil aja dia. Gak pakai izin. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kenapa kamu ngambil? Aduh, saya ini orang miskin, anak istri saya kelaparan, saya laporkan kamu ke Rasulullah. Jangan, tolong jangan, udah sekali tok ini saya tidak akan balik lagi. Ya sudahlah, pergi sana. Cerita ke Rasulullah. Ketawa Rasulullah, kau dibohongi sama dia. Wa sayyaud, nanti akan balik lagi nanti malam. Ditunggu nih sama Abu Hurairah. Balik, ngambil lagi, tangkap lagi. Sama alasannya. Kesian lagi Abu Hurairah. Ya sudah, pergi sana. Lapor lagi. Dibohongi lagi kamu. Nanti malam balik lagi. Betul. Habis ini enggak tak lepaskan lagi. Ngambil lagi, ditangkap lagi, sudah pokoknya mau tak bawa, sudah tolong sumpah. Terakhir. Tak kasih tahu nih. Tak ajari satu doa. Kalau kau baca menjelang tidur, tak jadi satu bacaan, kalau kau baca menjelang tidur, engkau akan dijaga dari syaitan sampai subuh. Apa itu? Ayat kursi. Ya sudah, tak lepas. Cerita lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diajarin bacaan sama dia. Apa bacaannya? Ayat kursi ya Rasulullah. Shadaqaka wa huwa kadzub. Ya, kali ini dia jujur sama kamu. Memang itu ayat kursi bisa melindungi dari setan. Tapi dia ini pembohong loh. Kamu tahu nggak siapa dia? Nggak tahu. Setan. Ini setan di bulan Ramadan. Lepas. Sempat nyolong kurma. Ya berarti nggak semua setan yang dibelenggu. Sebagian. Nah kita nggak tahu berapa persen yang dibelenggu sama Allah. Yang kedua, manusia ini selain dibisikin sama setan, dia juga punya hawa nafsu. Tidak ada dalilnya hawa nafsu kita dibelenggu di bulan Ramadan, tidak ada. Makanya maksiat juga di beberapa bagian, di beberapa hal makin kencang di bulan Ramadan. Ya. Maksiat tertentu semakin kencang di bulan Ramadan karena hawa nafsu kita nggak ada yang membelenggu kecuali kita sendiri mau ngelawan. Kalau nggak ngelawan ya percuma aja. Jadi bukan berarti tidak ada kemaksiatan di bulan Ramadan. Orang mesti lebih mudah dalam beribadah. Belum tentu. Ya. Fadilahnya memang luar biasa, tapi sesuatu yang berharga itu perlu pengorbanan untuk didapatkan. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang berharga yang mudah didapat. Tidak ada. Kalau gampang didapat, mesti nggak berharga. Langka.
atau sulit mendapatkannya. Banyak tapi sulit mendapatkan, mahal. Atau langka, otomatis juga sulit didapatkan kalau langka itu. Nah, itu yang menjadikan sesuatu berharga. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini hanya akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak dapat. Makanya dalam hadis yang lain, raghima anf, raghima anf, raghima anf. Rugi, rugi, rugi. Siapa ya Rasulullah? Salah satunya adalah man adrakahu Ramadan walam yughfar dzambuh. Orang yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni selama bulan Ramadan. Rugi. Kesempatan emas luar biasa. Dan untuk mendapatkan itu dijelaskan juga dalam hadis yang lain, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan siam Ramadan atas dasar iman dan penuh harapan pahala dari Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Demikian pula orang yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu juga akan diampuni. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kesempatan pengguguran dosa. Kalau sampai ada orang hidup selama bulan Ramadan tapi dosanya nggak diampuni, ini ruginya pangkat 3. Rugi. Apalagi kalau tambah dosanya. Ya. Taib. Barangkali itu sebagai bekal singkat agar puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga, termasuk agar sholat tarawih kita, sholat 5 waktu kita, dan mudah-mudahan kalau kita bisa qiyamul lail kita juga tidak hanya menyisakan capek dan begadang, maka perhatikan perintah-perintah Allah, tunaikan, dan waspadai larangan-larangan Allah semuanya, jauhi. Ya, dengan begitu puasanya akan mencetak orang bertakwa dan memberikan maghfirah terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi insya Allah kita cukupkan dulu kajiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.